Lufiana Novianti, mahasiswi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jana Badra, Kampus Wates, dengan NIM 2410034. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir saya yang berjudul Strategi Perekrutan Talent Digital. Topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai strategi perekrutan talent digital. Pemahaman kebutuhan bisnis di era digital menjadi kunci dalam mengembangkan strategi perekrutan talenta yang efektif dan relevan. Organisasi harus paham tentang tren industri, perubahan teknologi, keterampilan digital, dan integrasi sistem. Organisasi membutuhkan karyawan yang fleksibel, adaptif, dan paham tentang keamanan digital. Dan organisasi juga harus fokus ke inovasi dan pendekatan yang berpusat pada pelanggan atau customer centric. Dalam mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi digital, kita bisa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Bisa kita mulai dari analisis kebutuhan bisnis, tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya. Lalu libatkan pemangku kepentingan seperti manajemen senior, pemimpin tim, dan departemen. Lalu pisahkan antara keterampilan teknis dan keterampilan fungsional. Lalu lakukan pemetaan terhadap tren dan industri. Dan yang terakhir adalah evaluasi kemampuan tim saat ini dan rencanakan pengembangan karyawan. Kita masuk pada bagian integrasi kebutuhan bisnis jangka panjang dalam strategi perekrutan. Jadi, merekrut itu bukan hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga sesuai loh dengan arah dan tujuan jangka panjangnya. Pahami visi dan misinya, analisis kebutuhan masa depan. Pastikan bahwa strategi perekrutan itu sejalan dengan strategi bisnis jangka panjang. Dan selain merekrut, dari luar, pertimbangkan juga pengembangan internal. Nah, di dalam pemilihan kandidat itu kita bisa melakukan inovasi-inovasi menggunakan teknologi ya. Nah, pertama, kita dapat menggunakan AI dan analisis data untuk menilai data besar terkait kandidat dan memprediksi kesuksesan kandidat di perusahaan. Yang kedua, menggunakan asesmen berbasis kinerja dan uji kinerja praktis untuk mengukur keterampilan dan kemampuan kandidat. Yang ketiga, gunakan wawancara asinkronus dan wawancara virtual untuk melakukan wawancara jarak jauh. Dan yang keempat, gunakan analisis sentimen dan tes kepribadian berbasis teknologi untuk mengukur karakteristik psikologis kandidat. Yang kelima, gunakan analisis media sosial untuk memahami lebih baik kepribadian kandidat. Dan yang keenam, gunakan portofolio digital untuk melihat proyek-proyek yang relevan. Nah, di dalam seleksi kandidat, kita juga bisa loh menggunakan AI yang seperti tadi saya bilang di slide sebelumnya ya. Jadi ini ya manfaat kecerdasan buatan AI di dalam seleksi kandidat. AI itu bisa digunakan untuk pengolahan data besar, pencocokan keterampilan, asesmen kepribadian dan keterampilan, wawancara berbasis AI, pengukuran kesesuaian kandidat, analisis keterampilan soft and hard, pemantauan kinerja, pengurangan bias dan diskriminasi, prediksi kesuksesan karyawan, dan otomatisasi administrasi. Nah, itu semua bisa menggunakan kecerdasan buatan yaitu AI. Nah, bisa kita lihat nih perbandingan metode tradisional dan inovatif dalam proses perekrutan. Ini bisa kita lihat di dalam 3 kategori ya. Untuk kategori pertama itu ada pengiklanan. Kalau misalkan tradisional itu biasanya melalui surat kabar dan majalah. Kalau menggunakan metode inovatif, dia menggunakan platform media sosial dan portal pekerjaan ya seperti Pintarnya, Kita Lulus, atau LinkedIn, atau juga Instagram gitu ya. Lanjut untuk kategori kedua yaitu ada seleksi manual dokumen. Nah, untuk metode tradisional bisa menggunakan penyaringan manual berkas oleh tenaga SDM ya dari perusahaan. Nah, untuk metode inovatifnya itu menggunakan sistem manajemen aplikasi. Dan yang untuk kategori ketiga yaitu wawancara. Nah, kalau misalkan metode tradisionalnya itu biasanya wawancaranya itu tatap muka langsung teman-teman. Dan kalau misalkan metode inovatif itu biasanya dilakukan wawancara virtual. Nah, jadi sudah sampai kita pada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang tadi saya bahas di slide-slide sebelumnya adalah
Metode perekrutan inovatif di era digital menekankan efisiensi, objektivitas, dan adaptasi teknologi seperti AI, data analitik, dan gamifikasi. Pendekatan ini meningkatkan kecocokan kandidat, namun harus tetap seimbang dan etis agar proses perekrutan berkelanjutan dan berhasil. Dan sudah sampai kita kepada penutup. Aku punya pantun nih teman-teman nih. Petik mangga dapat 5, cuci dulu supaya bersih. Presentasi saya tidaklah lama, cukup sekian dan terima kasih. Jana Badra! Jaya, jaya, jaya!